0719063. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi produksi tanaman hortikultura untuk memenuhi tugas praktikum acara 1. Yang pertama ada tanaman sayuran. Di sini saya memiliki tanaman cabai rawit hijau atau nama ilmiahnya Capsicum annuum. Fungsi dari cabai rawit hijau sendiri ini sangat banyak, karena cabai rawit hijau merupakan bahan dasar dari berbagai olahan masakan dan juga berperan dalam dunia kesehatan, karena mengonsumsi cabai hijau dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Menurut Desi Natalia, dalam jurnalnya menyebutkan bahwa cabai hijau ini termasuk ke dalam tanaman semusim. Kenapa semusim? Karena masa hidup atau lamanya hidup tanaman cabai ini tuh cenderung pendek, dan dia termasuk dalam tanaman perdu ataupun semak. Nah, maka dari itu tanaman cabai ini termasuk ke dalam komoditi tanaman sayuran. Untuk pemanfaatannya, karena cabai hijau memiliki warna hijau yang penuh akan nutrisi seperti potasium, magnesium, vitamin A, B, C, D, E, dan P, serta juga serat, maka sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi berbagai olahan dengan dasar cabai hijau. Untuk perkembangbiakannya, seperti kita memperkembangbiakan tanaman yang lainnya dengan biji. Pertama, bisa membeli biji di toko pertanian ataupun bisa menggunakan biji hasil sisa panen yang sebelumnya. Tetapi untuk menggunakan biji hasil panen yang sebelumnya itu harus panen yang kelima ataupun keenam. Kenapa? Karena sebelum itu biji yang dihasilkan itu cenderung kecil, jadi susah untuk tumbuh begitu. Untuk setelah pemilihan biji lalu bisa disemai di polybag ataupun potray. Nah, itu menggunakan waktu sekitar 1-2 minggu untuk tumbuh. Setelah tumbuh, bisa dipindah ke media yang lebih besar seperti pot atau polybag yang lebih besar. Untuk penyiramannya bisa dilakukan 2 hari sekali ataupun setiap hari jika kondisi terik. Dan untuk pemupukannya itu bisa digunakan pupuk cair organik yang disemprotkan pada daun agar mempercepat proses pertumbuhan daun dan juga bunga. Setelah itu cabai rawit hijau bisa dipanen setelah 80 hari setelah tanam. Yang kedua ada rambutan atau dengan nama ilmiah Napalium lautesium. Nah, tanaman rambutan sendiri berfungsi sebagai sumber buah-buahan, makanan, dan juga bahan dasar dari berbagai jenis olahan. Rambutan sendiri termasuk dalam kategori tanaman tahunan dan merupakan komoditi buah-buahan. Nah, buah rambutan yang bisa dikonsumsi sendiri itu setelah 120 hari setelah masa berbunga. Umumnya terjadi pada bulan Desember sampai dengan Februari. Menurut Widyarti Noni dan kawan-kawan 2017, karena dirasa rambutan harga jualnya tidak terlalu tinggi, jadi memutuskan untuk dibikin berbagai olahan. Contohnya seperti koktail, keripik, emping, dan lain sebagainya. Nah, pembiakan atau perbanyakan tanaman rambutan sendiri ada 2, yaitu secara vegetatif dan generatif. Jika secara generatif, yaitu dengan menggunakan biji yang ditanam. Kalau secara vegetatif itu dengan cara mencangkok, okulasi, dan penggabungan. Untuk perkembangbiakan secara generatif memerlukan waktu sekitar 8 tahun untuk berbuah, sedangkan untuk vegetatif memerlukan waktu 4 tahun untuk berbuah. Yang ketiga yaitu tanaman obat. Di sini saya mempunyai tanaman yaitu daun sirih hijau atau yang memiliki nama ilmiah Piper beetle. Menurut Nimtias Apri Fikri dan kawan-kawan 2016 menyatakan bahwa sirih berguna untuk meredakan mimisan dan juga asam urat, karena di dalam sirih terkandung zat antiseptik dan juga antibakteria serta mikroba yang membantu untuk meredakan mimisan. Jadi, tanaman sirih ini termasuk dalam kategori tanaman obat dan merupakan tanaman tahunan. Cara pemanfaatannya sendiri, terutama untuk meredakan mimisan, yaitu bisa dengan mengambil satu daun sirih lalu dilipat atau digulung pipih lalu dimasukkan ke dalam lubang hidung yang sedang mimisan. Untuk perbanyakan tanaman sirih sendiri ini biasa dilakukan secara vegetatif atau aseksual, yaitu perbanyakan bisa dilakukan melalui stek batang ataupun cangkok batang. Yang keempat ada tanaman hias atau tanaman liana atau biasa disebut tanaman hias dengan nama ilmiah Coleus atau Phosphorus. Menurut Tari Rudianto dan kawan-kawan 2016, tanaman liana selain menjadi tanaman hias karena warna daunnya yang cantik, juga bisa menjadi tanaman obat untuk penyembuh luka.
Jadi daunnya diambil lalu dihaluskan atau ditumbuk lalu diberikan kepada luka tersebut. Untuk cara perkembangbiakannya ada dua cara. Yang pertama ada stek batang, yaitu dengan memotong bagian ujung dari tanaman liana sepanjang 10-15 cm, lalu dipindahkan di media tanam air. Setelah dirasa sudah cukup berdaun lebat, lalu baru dipindahkan ke media tanam berupa tanah. Yang kedua ada perbanyakan melalui biji. Yang pertama yaitu dengan cara menyemai biji terlebih dahulu. Setelah itu biji didiamkan di dalam rumah karena tidak boleh langsung terkena cahaya matahari. Setelah dirasa mulai tumbuh, lalu dipindah ke media tanam yang lebih besar seperti pot ataupun polybag yang lebih besar. Setelah itu ditutup kembali dengan plastik agar tidak terkena cahaya matahari secara langsung dan agar biji bunga meyana tidak kering. Setelah tumbuh baru disiram 1 kali sehari. Masa tumbuh itu perlu waktu 8-10 minggu. Jadi sampai di sini penjelasan saya tentang tanaman hortikultura. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.